Penduduk Indonesia sebelum datangnya Islam memiliki berbagai mata pencaharian. Di antaranya ada yang bercocok tanam, beternak, berdagang, ataupun menjadi nelayan. Indonesia terletak di daerah tropis, membuat sebagian besar mayoritas penduduknya bercocok tanam, terutama para penduduk yang berada di pedalaman. Sedangkan para penduduk yang berada di pesisir pantai lebih menekuni profesi sebagai nelayan atau berdagang. Pertanian dan perkebunan sebagian besar dapat tumbuh di Indonesia yang notabene memiliki tanah subur melimpah. Indonesia juga merupakan penghasil utama dari berbagai produk pertanian tropis, misalnya cengkeh, kayu manis, kayu putih, rempah-rempah, dan lain-lain. Kondisi suku bangsa. Masyarakat Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam karena terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki berbagai suku bangsa yang masing-masing daerahnya memiliki corak seni, budaya, serta bahasa yang beragam. Keanekaragaman itulah yang harus kita jaga dan kita lestarikan karena merupakan suatu kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Sebelum datangnya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 sampai ke-12, Kerajaan Sriwijaya mengalami masa kejayaannya baik dalam hal politik, ekonomi maupun sosial. Setelah runtuhnya Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit juga mengalami masa kejayaan pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan patihnya yang terkenal dengan sumpah palapanya yaitu Gajah Mada. Masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam sudah mengenal agama atau kepercayaan. Mereka menganut agama Hindu, Buddha, dan sebagian menganut kepercayaan Kapitaya. Sedangkan para orientalis mengklasifikasikan kepercayaan nenek moyang Indonesia dalam dua jenis, yaitu dinamisme dan animisme. Penyebaran Islam melalui perdagangan sangat menguntungkan karena bangsawan dan raja ikut andil dalam perdagangan. Pada masa itu, pedagang muslim semakin banyak datang ke Indonesia sehingga membentuk suatu pemukiman yang disebut pekojan atau pemukiman Arab. Dari situ, para pedagang mulai berbaur dan berinteraksi kepada penduduk asli sambil menyebarkan agama Islam. Para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada masyarakat pribumi. Hal ini membuat para masyarakat pribumi serta para bangsawan, khususnya kaum wanita, yang tertarik untuk dijadikan istri oleh mereka. Tentu saja sebelum menikah mereka diminta untuk masuk Islam terlebih dahulu. Salah satu contoh Sunan Ampel yang mendirikan pondok pesantren Ampel Denta. Ia menerapkan sistem halakoh, metode pembelajaran yang dilakukan secara sederhana. Halakoh juga merupakan cikal bakal dari pendidikan pesantren yang kemudian hari menjadi pondok pesantren. Saluran penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal dilakukan oleh Sunan Kalijaga, yaitu pertunjukan wayang. Ia tidak pernah meminta upah untuk pertunjukannya, tetapi mengajak para penonton untuk mengikuti mengucapkan kalimat syahadat. Jenis kesenian lainnya yang dijadikan media islamisasi yaitu sastra, hikayat, babat, seni ukir, dan sebagainya. Tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah SWT sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya, yang digabungkan dengan hal magis yang sudah dipercayai oleh masyarakat pribumi sebelumnya. Di beberapa daerah, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah penguasa atau rajanya memeluk Islam. Kerajaan yang telah memeluk Islam juga terkadang menaklukkan kerajaan non-Islam yang mengalami konflik internal. Kemenangan kerajaan Islam secara politis menarik kerajaan yang sudah ditaklukkan untuk memeluk agama Islam. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia menggunakan sistem pemerintahan dan tata kenegaraan yang berkolaborasi dengan nilai-nilai luhur bangsa. Banyak seni budaya Indonesia yang bernuansa Islam seperti hadroh, rebana, qosidah, kaligrafi, seni lukis, seni ukir, tari japin, dan sebagainya.
Ya, pendidikan. Mendirikan pesantren-pesantren guna menyebarkan dakwah Islam. Perekonomian. Banyak Muslim Indonesia yang sukses dalam bidang perekonomian. Salah satunya Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui dua rute, yaitu jalur utara dan jalur selatan. Rute jalur utara yaitu Arab, tentunya Mekah dan Madinah, lalu Damaskus, Baghdad, Gujarat atau pantai barat India, Sri Lanka, lalu ke Indonesia. Sedangkan rute jalur selatan yaitu Arab, Mekah dan Madinah, Yaman, lalu Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Yang kedua, teori Mekah. Yang ketiga, teori Persia. Dan yang keempat, teori Cina. Bukti tertua tentang agama Islam di Pulau Jawa berasal dari batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik yang menunjukkan angka tahun 1082 Masehi. Yang pertama, syarat masuk agama Islam sangat mudah, yaitu dengan mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana. Yang ketiga, Islam tidak mengenal sistem kasta. 4. Islam menyebar di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia. Yang kelima, penyebaran Islam dilakukan dengan jalan damai. Yang keenam, runtuhnya kerajaan Majapahit memperlancar penyebaran agama Islam.